Teorema 13.3. Bunyinya adalah himpunan transformasi-transformasi yang terdiri atas translasi, refleksi, rotasi, dan refleksi geser adalah tertutup terhadap operasi komposisi atau perkalian. Nah, sebelumnya teorema ini sudah dijelaskan dalam isometri dasar yang terdapat 4 jenis isometri, yaitu refleksi pada garis, translasi, rotasi, dan refleksi geser. Nah, di sini saya akan menjelaskan apabila refleksi geser dikalikan dengan salah satu dari ketiga isometri yang semula atau refleksi geser dikalikan dengan refleksi geser yang lain, maka apakah kita akan memperoleh suatu isometri yang baru? Nah, sekarang kita masuk ke contoh kasusnya. Yang pertama yaitu hasil kali refleksi geser dengan translasi. Nah, misalkan R sebuah refleksi geser dengan sumbu T, sehingga R sama dengan GAB dikali MT, dengan AB sejajar dengan T. Andaikan GCD sebuah translasi, maka GCD-R sama dengan GCD dalam kurung GAB dikali MT tutup kurung sama dengan buka kurung GCD dikali GAB tutup kurung dikali MT. Nah, karena hasil kali dari dua translasi adalah translasi, maka ada dua garis berarah EF sehingga GCD kali GAB sama dengan GEF. Dengan demikian, maka GCDR sama dengan GEF dikali MT. Nah, apabila EF tegak lurus dengan T, maka GEF MT adalah suatu refleksi pada sebuah garis yang sejajar dengan T. Nah, apabila EF tidak tegak lurus dengan T, maka GEF MT adalah suatu refleksi geser. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa hasil kali refleksi geser dengan sebuah translasi adalah suatu refleksi atau refleksi geser. Nah, sekarang kita masuk ke kasus keduanya, yaitu hasil kali refleksi geser dengan refleksi. Misalkan MS adalah refleksi pada garis S dan R sebuah refleksi geser. Maka MSR sama dengan MS dikali dalam kurung GAB dikali MT tutup kurung sama dengan MS dalam kurung MT dikali GAB tutup kurung sama dengan dalam buka kurung MS dikali MT tutup kurung dikali GAB. Nah, apabila S sejajar dengan T, maka MS MT sebuah translasi. Jadi MS MT dikali GAB juga merupakan translasi. Apabila S tidak sejajar dengan T, maka MS MT adalah sebuah rotasi. Dari teorema refleksi geser diperoleh MSR sama dengan RMS juga merupakan rotasi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa hasil kali refleksi geser dengan refleksi adalah sebuah translasi atau sebuah rotasi. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan berbagai jenis isometri. Lalu
timbul pertanyaan, kalau diketahui dua titik A dan A aksen, maka ada banyak sekali isometri yang memetakan A pada A aksen, sebab setiap titik pada sumbu garis searah A aksen dapat digunakan sebagai pusat-pusat rotasi yang membawa A ke A aksen. Ada pula translasi G A aksen, kecuali itu kalau T titik tengah A aksen, maka SR-nya adalah setengah putaran yang memetakan A pada A aksen. Nah, apabila ada titik A aksen dan B aksen, dan jika AB sama dengan A aksen B aksen, maka ada paling sedikit dua isometri yang memetakan A pada A aksen dan B pada B aksen. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Yang pertama, suatu padanan T ditentukan oleh persamaan T, buka kurung kurawang, buka kurung X, Y, tutup kurung kurawang sama dengan buka kurung 2X ditambah Y, min X ditambah 2Y tutup kurung. Nah, apakah T sebuah refleksi? Dan yang kedua yaitu putaran R0, mu menetapkan titik P sama dengan buka kurung X, Y pada titik buka kurung HX dikurang KY tutup kurung, KX ditambah HY tutup kurung. Nah, tentukanlah buka kurung kurawang R0, mu buka kurung P tutup kurung kurawang pangkat min 1. Nah, penyelesaiannya yaitu yang pertama, diketahui suatu padanan T dengan T X, Y sama dengan 2X tambah Y, min X ditambah 2Y. Nah, kita bisa lihat gambarnya. Oke. Nah, setelah gambar grafik, kita pilih nilai titik A dan titik B-nya. Di sini saya pilih 1,0 dan B-nya itu 3,0. Nah, jelas AB-nya sama dengan 2 satuan. Nah, diperoleh TA-nya sama dengan T, nilai A kita kasih masuk 1,0 sama dengan, nah kita kasih masuk nilai 2X tambah Y di koma min X tambah 2Y-nya, yaitu 2 dikali nilai X-nya yaitu 1, 2 kali 1 ditambah nilai Y-nya 0, kasih masuk min X itu kasih masuk min 1 ditambah 2 kali 0 tutup kurung sama dengan buka kurung 2, min 1. Nah, kita lanjut TB-nya. TB-nya sama dengan T dan nilai B-nya itu 3,0. Kita kasih masuk 3,0 sama dengan nilai 2X, 2, X-nya itu 3, berarti 2 kali 3 ditambah nilai Y-nya itu 0, nilai X-nya, min X-nya itu 3, berarti min 3 ditambah 2 kali nilai Y-nya 0 sama dengan dia 6, min 3. Nah, jelas TA-nya itu sama dengan A aksen karena 2, min 1 sudah jelas. Nah, yang TB-nya juga sudah jelas sama dengan B aksen karena 6, min 3. Nah, sehingga A aksen, B aksen sama dengan akar X1 dikurang X2 pangkat 2 ditambah Y1 dikurang Y2 pangkat 2 sama dengan akar
dalam kurung 2 kurang 6 pangkat 2 dikurang dalam kurung min 1 ditambah 3 pangkat 2 sama dengan akar 12. Jadi AB tidak sama dengan A aksen B aksen. Karena relatif merupakan suatu isometri dan salah satu sifat dari isometri adalah mengawetkan jarak. Maka refleksi juga harus bersifat mengawetkan jarak karena AB tidak sama dengan A aksen B aksen. Maka padanan T bukan merupakan refleksi. Sekarang yang keduanya yaitu diketahui R0, mu memetakan titik P sama dengan X, Y pada titik HX dikurang KY, KX ditambah HY. Nah, ini berarti X1 sama dengan X cos mu dikurang Y sin mu sama dengan XH dikurang YK. Nah, yang Y aksen sama dengan X sin mu ditambah Y cos mu sama dengan XK ditambah YH. Nah, sehingga cos mu sama dengan H, sedangkan sin mu sama dengan K. Sedangkan untuk min mu maka cos min mu sama dengan H, sedangkan sinnya sama sin min mu sama dengan min K. Nah, jelas bahwa R0, mu buka kurung P tutup kurung pangkat 1 dikali R0, mu buka kurung P tutup kurung sama dengan 1. Nah, R0, mu di buka kurung P tutup kurung sama dengan R0, mu buka kurung P tutup kurung pangkat min 1. Nah, dibalik yang pangkat 1 tadi dipindahkan ke belakang. Jadi R0 pangkat mu buka kurung P tutup kurung sama dengan buka kurung XH ditambah YK, min XK ditambah YH tutup kurung. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengerjaan saya dan penjelasan saya. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.